Perkenalkan, nama saya Ilham Mardiansyah dari UBPJJ Surabaya dengan NIM 0498713114. Nah, di sini saya akan mengerjakan, ini ya, tugas 2 ya. Tugas 2 sebentar sebentar, tugas 2 dari administrasi jaringan. Nah, sebentar, di sebelah kiri ya, kiri ini. Ini kan ada beberapa soal ya. Nah, video verifikasi konfigurasi dengan memeriksa konektivitas antar PC dengan menggunakan perintah ping. Pastikan semua PC dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan perintah ping. Nah, mungkin ada teman-teman yang kurang paham atau gimana. Sebenarnya nomor satu ini harusnya jadi nomor 5 lah ya, karena semua konfigurasi dari 2 sampai 5 ini harus dilakukan dulu sebelum bisa melakukan ping. Jadi anggap aja ini saya pindah ke nomor 5. Nah, harusnya begini. Oke, dari sini saya jelaskan dulu ya, BTW. Dari awal sampai akhir, itu kita harus, mengetahui dulu, apa saja yang harus disusun-susun ya. Nah, sebentar, ini udah trial and error berapa hari nih, buka catatan dulu. Karena yang video awal, itu saya kalau nggak salah, nggak pakai router. Jadi antara VLAN 10 sama VLAN 20, itu nggak bisa di-ping. Antara anggap aja yang IP address-nya yang 192.168.10.1 sama 192.168 21 itu nggak bisa terhubung. Karena nggak ada routernya. Kalau nggak ada routernya sih, minimal harus pakai yang satu address lah ya, atau satu VLAN lah ya, kayak 192.168.10 ke 192.168.20. Nah, itu baru bisa ping satu sama lain. Kalau nggak ada router, nggak ada default gateway-nya, ya itu tadi nggak bisa ya. Nah, oke, dari sini saya jelaskan dari awal dulu. Oke, dari awal kita harus menambahkan sebuah device ya. Ini switch 2960 ada dua, terus ganti nama ke switch satu dan switch 2. Terus di sini ada 4 buah PC ya yang bisa ditemukan di end device. Nah, di sini anggap aja seret aja di sini ya. Kalau hapus ini ada tanda disimpan delete yes. Oke, terus tambahkan juga satu router untuk bisa ini semua berkomunikasi satu sama lain ya, nggak cuma satu VLAN doang gitu, yang anggap aja VLAN 10 sama 10 aja. Oke, terus penyambungannya pakai kabel. Nah, di sini kabel. Kalau PC kabelnya pakai copper straight through. Ya, kalau PC ini copper straight through dan juga router juga sama copper straight through ke si switch. Kalau switch kita pakai yang ini, copper crossover nih, yang putus-putus. Nah, setelah itu kita, konfigurasi dulu untuk IP address-nya. Ini untuk konfigurasi IP address-nya dari PC 0 dan juga default gateway, ya 10.1. Terus untuk yang PC 1 ini sebenarnya yang 20 ya, ini di sini saya silang. Jadi ini pakai yang 20, jadi kalau mau urut PC 0, 192.168.10, 1. Untuk yang PC 2, 192.168.10 yang kedua, baru yang 2. Default gateway-nya ini. Untuk yang PC 1, IP configuration-nya yang 20 ya, yang VLAN 20, yang 1. Ini juga yang 2, default gateway-nya juga sama. Oke, setelah beres men-setting-setting, IP address-nya PC. Nah, di sini kita langsung ke switch 1. Nah, ini udah saya config juga. Harusnya ini masuk nomor soal di konfigurasi VLAN dan sintaks show VLAN. Nah, ini harusnya di nomor yang 2 tadi, konfigurasi VLAN.
Kita buka dulu. Ini nanti pas pertama pasti gini. Pas pertama terus kita enter, akan keluar switch, terus kita klik enable. Setelah itu keluar switch tanda pagar, kita klik, kita ketik configure terminal. Ini. Nah, habis itu kita masukin satu-satu, VLAN 10, anggap aja. Terus kasih nama name VLAN 10, terus exit. Diulangi lagi untuk yang VLAN 20. Terus kasih nama VLAN yang 20. Ini salah ini, soalnya benggang. Ini ya, yang VLAN 20 yang ini. Terus exit. Ini saya jelaskan sekalian ya, biar nggak apa namanya, nggak mencar-mencar. Tapi karena kebutuhan apa namanya, nomor 2, ini untuk ini kita harus show VLAN. Coba show VLAN ya. Show VLAN, oke coba. Show VLAN. Nah, di sini nih. Ini show VLAN ya. Aktif ya. 1 sama 2. Ini juga udah saya atur sih. Ini kayaknya nggak pakai VLAN ya ini ya. Oh ya nggak pakai VLAN. Karena ditrung disambungin ke switch 1. Jadi cukup yang switch 1 aja guys. Langsung aja ya. Berikutnya yaitu masukkan port VLAN-nya ya. Jangan lupa. Habis itu yang tadi ya habis doang 20, name VLAN 20, terus kita klik exit, akan ke switch configuration yang tanda bintang. Ini langsung aja masukin interface FA01, face Ethernet 01 ya. Terus kasih switch mode access, switch port access VLAN 10, kasih aksesnya ya yang VLAN 10. Terus exit, ulangin lagi interface 02 FA, switch mode access, terus switch access VLAN 20, exit. Nah, setelah itu kita buat trunk ya. Untuk ke apa namanya switch 2 atau yang bawahnya ini. Interface yang FA024. Ini 024 dapat dari mana, Bang? Saat menyambungkan ini. Nah, ini di sini harusnya ada yang 024. Nah, di situ harusnya ada yang 024. Ini ke sini sambungnya sama ya ke yang FA024 ya. Kalau yang ini kalian nyambungnya router ke switch itu tadi dari face Ethernet 1 E01 ke face Ethernet 03 kalau nggak salah di sini. 4 face Ethernet 04. Di sini harusnya ada 3 berarti tadi pakainya. Kalau udah disambung harusnya nggak ada ini. Berarti pakai yang face Ethernet 03 tadi. Oke, sampai mana tadi? Oh ya, habis buat trunk ya. Nah, ini tadi. Habis itu switch mode trunk. Nah, habis itu keluar kayak gini. Switch config. LAN protocol on interface face Ethernet 024 change to state to down. Nah. Terus habis itu exit. Kalian exit dulu guys. Terus yang interface-nya yang FA03 kita buat trunknya ke router ini. Interface FA03 ya karena tadi kan kabel yang di sini yang FA00 nyambung ke FA03-nya yang di switch 1 kita trunk. Jadi switch mode trunk terus exit. Nah, untuk soal yang nomor 3 ya ini tadi ya, ini 2 kan yang 1 kan tak switch ke yang nomor 5. Berarti ini nomor 3. Verifikasi kedua switch syntax show VTP. Hal ini memastikan switch 1 bertindak sebagai VTP server. Oh. Server ya. Kalau server ini habis ke trunk tadi kalian langsung switch VTP guys. Habis ke mode trunk yang router ya tadi ya. Ini VTP domain UT. Sesuai yang soal. Terus habis itu keluar notifikasi changing VTP domain name from null to UT. Terus kita ke switch config VTP mode server. Terus ada tulisannya device mode already VTP server. Terus kita exit.
Terus di sini nomor 3 disuruh syntax show VTP status. Oke. Coba ya. Oh, nih. Ntar switch show VTP gini. Ah, gimana? Show VTP status. Kepotong. Show VTP status. Nah, ini VTP-nya udah komplit ya. Udah bener ini. Tuh, VTP operation server ya. Udah ke server ini. Oke, nomor 3 udah beres ya berarti ya. Terus, nah ini VTP domain name-nya udah UT bener. Bener, ini juga udah server ya, udah bener berarti. Terus yang nomor 4, video verifikasi dengan menggunakan sintaks show VLAN pada SW2 untuk memastikan daftar VLAN yang terdapat di SW1 didistribusikan ke SW2 dengan keanggotaan VLAN yang sesuai. Oke. Ini udah ya guys ya tadi ya. Sampai ke server tadi harusnya udah selesai kok untuk konfigurasi ininya. Terus lanjut ke FA2. Ya, soalnya banyak sih orang yang mungkin di grup yang bingung juga tanya ke saya dan susah banget jelasinnya. Soalnya emang sulit banget, agak ribet. Nah, kalau kita awal-awal kan pasti keluarnya gini. Ya seperti biasa lah ya, enable, configure terminal, terus kita juga sambungin trungnya, switch mode trung, exit, terus VTP domain UT. Jadi sini terus keluar apa namanya kayak notifikasi lah ya, domain name already set to UT. Nah, terus masih di switch config, kalian ketik ke VTP mode client. Terus akan keluar notifikasi setting device to VTP client mode, guys. Ya. Oke, udah ini. Terus ya biasalah kalian kasih akses ke PC-nya, masa nggak dikasih akses sih? Nanti kan nggak bisa nyambung dong ke switch-nya. Nih, switch mode akses, terus kasih lagi switch access VLAN 10, exit, interface FA2, switch port mode access, VLAN 20 juga, terus exit. Udah ini. Terus tadi yang nomor 4 disuruh apa tadi? Video PC topping. Wait. Oh ya, yang nomor 4 ini tadi ya, saya balikan ke sini dulu. Video verifikasi dengan menggunakan sintak show VLAN pada SW2. Show VLAN. Aduh. Agak nge-lag emang. Nah, ini aktif ya. Sama ya. Aktif 2. Sudah aktif juga. Tuh. Memastikan daftar VLAN yang terdapat di SW1 didistribusikan ke SW2 dengan keanggotaan VLAN sesuai dengan yang dikonfigurasikan pada SW2. Udah ya. VLAN-nya ada ini. Sesuai kayak yang di ini tadi. Tuh aktif-aktif. VLAN 10 sama satunya udah aktif ya. VLAN yang maksudnya yang 10 sama 20 aktif. Udah bisa nyambung ini. Terus yang nomor 5, video verifikasi koneksi antar PC menggunakan perintah ping. Koneksi hanya dapat terbentuk antar PC yang berada di dalam satu VLAN yang sama. Oh, aduh. Sorry guys, ini kayaknya ada kesalahan pemahaman sih, tapi ya nggak masalah sebenarnya. Ini masih bisa ping yang sama sih sebenarnya sih. Karena saya di sini fokusnya ke ini gitu. Yang nomor 1, video verifikasi dengan memeriksa konektivitas antar PC dengan menggunakan perintah ping. Pastikan semua PC dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan perintah ping. Saya kira kan harus semua gitu. Antar VLAN ternyata maksudnya satu VLAN, tapi nggak apa-apa. Mungkin ada yang tambahan-tambahan.
Untuk di sini, untuk routernya ya sebenarnya ini tugas yang di sistem informasi apa tuh, perencanaan sih, kalau nggak salah ya. Yang kemarin-kemarin itu ada 5 lantai sekalian. Terus, atur yang di routernya ya, ya biasa enable terminal, terus FA ini encapsulation dot, ini buat nge-enkapsulasi antar FA ya, terus IP address, exit yang 20 juga, ini, terus interface, FA00 no shutdown. Terus habis itu keluar gini dit, exit, udah. Habis itu ini yang awalnya tadi arah panahnya warnanya merah, berubah jadi kayak bulat oranye, terus tunggu beberapa detik, di situ udah bisa. Nah, tak kira tak kira ini itu disuruh antar VLAN bisa, ternyata pas baca video yang soal nomor 5 harus VLAN yang sama gitu. Tapi ya anggap aja bonus lah ya ini. Ini antar VLAN semuanya bisa. Oke, yang di PC0 ini VLAN-nya IP address-nya kan 0101 ya. Kita coba ke nah ini yang udah selesai sih, coba ping 192 168 10 2. Sama toh, sama VLAN-nya toh 10 ya. Tuh, bisa ya. Kalau sama-sama 10-nya bisa. Terus kita coba 19 ping 192 antar VLAN sekarang. Ya nambah-nambah itu sih. Kalau kalian tuh dapat juga yang dari VLAN 20. Kalau memang satu dalam satu VLAN nggak usah routernya hapus aja. Routernya hapus aja. Terus ikuti langkah-langkah yang udah aku jelasin dari settingan ini trunk SW1 ke SW2 aja. Udah nggak usah diturutin yang router tadi dan nggak pakai itu ya nggak pakai ini IP-nya nggak pakai default gateway, cukup IP address aja ya di sini nanti subnet masnya otomatis terisi. Ini biarin 00 aja kalau antar VLAN nggak pakai router. Oke, sekarang yang ini. Aduh, salah 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 salah. Yang PC1 coba kita pingkan ping 192.168 02 02 20 2 masih satu VLAN sih. Soalnya yang ini yang VLAN yang 21. Nah, ini yang 22 ini. Tuh, VLAN-nya yang 22 ya atau VLAN yang 20 ya. Berarti nggak usah deh ping 192 168 10 kok 10 21. Bisa ya, ada respon gitu. Bonus. Sayang banget kalau sudah dikerjakan gini tapi nggak bisa. Nggak dipakai ya. Aduh, bentar. 192, 168, 10, 1. Bisa nggak ke ping? Bisa, dapet ping. Ya, ini ke ini ya, ke PC0 ya. Harusnya nggak usah sih. Tinggal PC3 ke 1 tadi udah komplit. Terus tinggal PC2 yang VLAN 10, 10 2. Kita pingkan ke ping 192, 168, 10, 1 ke ini PC yang 0 ini. Nah, sip, udah semua ya BTW ya. Ini anggap aja bonus lah ya. Mohon maaf ini saya salah tangkap, saya kira harus semuanya bisa terhubung satu sama lain. Ternyata saat saya lihat eh, pertanyaan atau kalimat perintah yang di soal nomor 5, aduh harus satu VLAN. Tapi nggak apa-apa lah, bonus. Semua VLAN bisa terhubung di sini dengan konfigurasi saya. Ya, ini semuanya udah bisa terhubung ya. Eh, nggak apa-apa, bonus. Kalau kalian itu harusnya nggak usah pakai ini sih. Ya, coba aja mungkin
Oke, cancel. Coba sekarang kita routernya saya hapus ya. Coba ping ke, antar VLAN apa masih bisa, apa udah nggak bisa, coba 192.168.20.1. Nah, request timeout, karena nggak ada guys, nggak ada gateway-nya yang nyambungin ke router tadi. Request timeout ya. Kalau ke yang 20 atau VLAN 20, soalnya ini yang PC 0 itu 21, yang VLAN 10. Aduh sampai belepotan. Sorry, sorry, sorry. Tapi kalau kita ping ke 192.168.10.2 ke yang PC 2 yang bawah itu. Bisa, bisa. Ini kalau sesuai dengan pertanyaan atau perintah yang nomor 5 ini. Koneksi hanya dapat terbentuk antar PC dengan yang berada dalam VLAN yang sama. Ya. Kalau saya balikan lagi, aduh, masih kalau routernya ada lagi, ini pasti bisa kalau antar VLAN. Mau ke yang VLAN 10 ke 20 bisa, yang 20 ke 10 bisa, ini mau ditaruh di sini pun atau diuter-uterin juga bisa. Loh, 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 hilang. Ya, begitulah. Terima kasih karena sudah menyimak video saya. Mungkin semoga ada teman-teman yang tercerahkan ya. Karena banyak yang bertanya itu gimana tuh caranya tuh antar VLAN karena pas yang di tugas sistem informasi perencanaan itu susah sih. Iya nggak sih? Itu nggak sih tugasnya? Kayaknya bukan sistem informasi perencanaan deh, yang kemarin itu. Bukan, 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 bukan. Apa gitu? Ada yang praktek tapi bukan praktek. Dan itu harus ada yang membuat video. Ya mungkin ada yang nggak tahu. Ini caranya kayak gini. Udah ya. Oke. Sampai di sini dulu. Sekian dari saya ya. Saya Ilham Ardiansyah dari UBPJJ Surabaya. Mohon izin undur diri dulu. Maaf bila ada kekeliruan atau salah paham, tapi sudah sesuai ya. Ini tadi dari nomor 1 sampai 5 sudah saya kerjakan semua ya. Antar VLAN pun bisa, pas routernya dihapus juga bisa juga kalau sama satu VLAN dan ya terhubung dan tidak ada masalah. Jadi saya izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.